korupsi menahan dua petinggi perusahaan BUMN PT BGR. Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil ditetapkan KPK sebagai tersangka. Mega kembali menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial atau bansos beras untuk penerima manfaat dan program keluarga harapan di Kementerian Sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan video tentang upaya pencegahan korupsi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Naila Yatunisa dan yang di sebelah saya Nanda Anissa dan saya Madinatul Munawaroh. Selamat menyaksikan. Ini tanpa disadari, korupsi telah menjelma menjadi sebuah budaya. Terlebih di Indonesia, korupsi seolah-olah sudah menjadi hal yang murah bagi segala lapisan masyarakat, dari yang muda hingga yang tua. Akibatnya, korupsi pun makin mengakar kuat dan perlahan telah menjadi sebuah kebiasaan. Tidak perlu menyangkut hal besar seperti penggelapan uang negara. Korupsi bahkan bisa ditemukan pada hal-hal kecil yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Korupsi memang telah menjadi persoalan yang rumit di tanah air. Jika kita melihat sejarah, korupsi beserta kolusi dan nepotisme sebenarnya sudah terjadi jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat tanah air masih terbagi atas kerajaan-kerajaan, korupsi muncul dalam bentuk upati yang harus masyarakat bayar kepada raja yang berkuasa. Maju ke era modern, budaya korupsi nyatanya masih berlanjut sampai saat ini. Berbagai berita tentang korupsi menghiasi seluruh tajuk media. Kerugian yang diakibatkan pun bisa mencapai jumlah fantastis. Para pejabat atau petinggi negara yang seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat malah tertangkap karena kasus korupsi. Gak hanya sekedar merugikan negara, korupsi dan lebih dari itu. Tindakan korupsi juga berdampak mengucap kemiskinan dan kriminalitas. Ilmuwan politik asal Amerika Serikat Samuel Huntington menyebutkan bahwa motif korupsi dilakukan seseorang adalah untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka. Tanpa disadari pula, sikap yang langsung real dan wajar ternyata bisa memicu mental korupsi di dalam diri kita sehari-hari. Bisa kita temui di sekeliling kita, mulai dari hal kecil seperti membeli makanan pokok di pasar. Terkadang ada oknum yang menggunakan timbangan dengan takaran yang tidak tepat, atau mungkin saat terkena tilang oleh pihak berwajib. Ada orang yang lebih memilih praktik uang damai daripada harus repot-repot persidangan. Padahal cara tersebut juga termasuk tindakan menyogok. Gak semua korupsi itu identik dengan harta, bahkan korupsi juga bisa berwujud waktu, di mana seseorang lalai dengan amanah mengenai waktu yang telah dijanjikan. Fenomena korupsi memang telah menjadi persoalan politik yang tidak kunjung usai di Indonesia. Nilai-nilai kejujuran dan kebenaran perlahan mulai terkikis dari masyarakat. Namun, hal tersebut lantas bukan membuat kita hanya tinggal diam. Bangsa ini bisa berubah jika mengubah cara pandang kita dengan meninggalkan kebodohan korupsi itu sendiri. Sebagai warga negara yang baik, sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk selalu menegakkan keadilan dan berpartisipasi dalam pemberantas korupsi. Kita bisa berperan menjadi watchdog atau kontrol sosial, serta mendukung lembaga-lembaga resmi anti korupsi menjalankan tugasnya. Dan yang paling terpenting, kita juga dapat mencegah perilaku korupsi dimulai dari diri sendiri dengan menanamkan sikap malu mengambil hak orang lain. Sekian video tentang upaya pencegahan korupsi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalam.